Hari ini kita akan bahas topik yang sering kita dengar, tapi jarang benar-benar dipahami oleh teman-teman, yaitu ekonomi. Sebenarnya ekonomi itu apa sih? Secara sederhana, ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia itu mengelola sumber dayanya, sumber daya yang terbatas lah, untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Sumber daya itu berupa uang, waktu, tenaga, bahkan makanan. Dan kenyataannya, keinginan kita gak ada habis-habisnya, teman-teman. Bener kan? Makanya setiap hari tanpa kita sadar, kita membuat keputusan ekonomi. Contohnya, kamu mempunyai uang 20.000, mau dipakai beli apa? Beli pulsa, makan siang, ataupun ditabung. Itu udah bagian dari aktivitas ekonomi. Atau pas harga cabai naik, terus ibu beli cabai lebih sedikit, itu disebut hukum permintaan. Karena ekonomi itu bukan cuma tentang angka-angka dan grafik, tapi tentang hidup kita sehari-hari. Tentang bagaimana kita membuat pilihan, mengatur pengeluaran, dan bertahan di tengah naik turunnya harga. Kenapa kita harus peduli soal ekonomi? Karena kalau ngerti ekonomi, kita gak gampang panik saat harga naik, bisa ambil keputusan lebih bijak, dan gak mudah termakan berita hoax terkait berita ekonomi. Intinya belajar ekonomi itu penting biar kita bisa hidup lebih rasional, lebih siap, dan lebih cerdas dalam mengelola hidup. Ekonomi itu gak serumit yang kamu bayangin. Justru kalau kita paham pelan-pelan, banyak banget manfaatnya. Kalau kamu suka pembahasan ini, jangan lupa like, comment, subscribe. Aku akan terus bahas topik ekonomi yang ringan, relevan, dan pastinya bermanfaat. Halo semua, kalian pernah kepikiran gak kenapa harga barang di Indonesia itu bisa naik cuma gara-gara krisis di luar negeri? Atau kenapa produk luar negeri gampang banget masuk ke toko-toko kita? Nah, itu semua ada hubungannya dengan ekonomi internasional. Yuk kita bahas bareng-bareng. Ekonomi internasional itu sederhananya hubungan ekonomi antar negara, teman-teman. Misalnya Indonesia itu jualan sawit ke Eropa, terus kita impor gandum dari Australia masuk ke Indonesia. Ini semua bagian dari aktivitas ekonomi internasional. Tapi bukan cuma soal barang ya, termasuk juga uang yang masuk lewat investor asing, nilai tukar rupiah sama dolar, sama kebijakan dagang antar negara. Contoh nyata nih, waktu dolar naik, harga barang impor juga ikut naik. Akhirnya harga makanan, bahan baku, bahkan bensin bisa juga naik. Kalau negara mitra dagang Indonesia krisis, kayak pas waktu COVID-19 dulu, ekspor kita bisa turun dan ekonomi dalam negeri pun ikut terganggu lah. Jadi ekonomi global itu berpengaruh langsung ke dompet kita. Yang positif, kita bisa dapat produk dari luar negeri dengan harga bersaing, bisa ekspor produk lokal ke luar negeri, dan bisa menarik investor asing buat buka lapangan kerja di Indonesia. Tapi ada juga tantangannya seperti perang dagang, fluktuasi mata uang, atau ketimpangan ekonomi antara negara dan negara berkembang. Maksudnya antara negara kaya, maksudnya dan negara berkembang. Jadi ekonomi internasional itu penting banget buat dipahami. Walau kita bukan ekonomi, karena dampaknya bisa langsung terasa ke kehidupan sehari-hari. Kalau kamu pengen konten lanjutan, kita bahas soal perdagangan bebas Asia.